Halo guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Kalau misalkan di video-video sebelumnya teman-teman, saya itu membahas seputar pekerjaan di retail. Sekarang ini saya lebih sering membahas proses saya buat kerja ke Jepang. Ya walaupun saya belum benar-benar kerja ke Jepang ya teman-teman, belum berangkat ke Jepang, akan tetapi saya hanya ingin bercerita ataupun ingin sharing bagaimana sih caranya gitu dari pertama kali saya masuk ke LPK hingga saat ini. Jadi emang udah ada beberapa video yang saya upload tentang JFT, tentang SSW Kaigo Jepang, dan ada juga yang tentang Mensetsu. Nah itu memang prosesnya itu benar-benar seperti itu gitu teman-teman, dari pertama kali saya masuk hingga saat ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas ataupun ingin membalas pertanyaan yang pernah masuk ke video sebelumnya, yaitu tentang SSW Kaigo teman-teman. Oke, langsung saya perlihatkan komenannya seperti ini ya teman-teman. Maksudnya gimana Kak? Ada bahasa Jepang dan ada bahasa Indonesianya. Ujiannya atau bagaimana itu bisa jelasin dikit Kak? Tolong. Oke, saya tolong deh. Oke guys, untuk memahami pertanyaan ini, jadi saya akan sedikit kasih gambaran, dan saya juga dulu nggak tahu gitu ya, kok ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang gitu. Jadi untuk visa TG ataupun visa pekerja lah, bukan visa magang ya intinya. Jadi visa tersebut itu memang harus mempunyai syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama minimal JFT Basic A2 dan SSW ataupun sertifikat skill worker yang kita ingin kerja di bidang tersebut. Misalkan gini, kalau misalkan kita ingin kerja di bidang pertanian, ya kita harus punya SSW ataupun sertifikat pertanian. Kalaupun kita pengen kerja kaigo ataupun perawat lansia, ya kita harus punya sertifikat tersebut juga teman-teman, seperti itu. Dan tergantung job apa yang kita ambil, seperti itu. Nah untuk kaigo sendiri Kak, untuk job kaigo sendiri itu tuh memang harus ada dua SSW ataupun dua sertifikat. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Jepang. Jadi tesnya itu benar-benar dua kali gitu dalam waktu yang berbeda, dan tesnya itu benar-benar beda gitu. Jadi nanti ada prometrik ya. Kalian pasti udah tahu lah apa itu prometrik. Nanti akan saya perlihatkan untuk membedakan mana kaigo Indonesia, mana kaigo Jepang. Nah, jadi kalau misalkan kaigo Jepang yaitu benar-benar full kaigo Jepang, teman-teman, ataupun apa namanya itu, perawatan lansia full menggunakan bahasa Jepang. Akan tetapi kalau misalkan bahasa Indonesia itu tuh memang ada bahasa Indonesia tersendiri gitu. Jadi kebanyakan sih kalau nggak salah ya di materinya itu nama-nama penyakit, terus kayak eh, tentang bagian tubuh, bagian apa namanya, bagian tubuh-tubuh itulah, organ-organ dan yang lain sebagainya. Nah, selain itu juga teman-teman ada perbedaan waktu ketika mengerjakan soalnya. Kalau misalkan di Kaigo Jepang itu waktunya itu hanya 30 menit. Kalau misalkan di Kaigo Indonesia waktunya itu lebih lama, yaitu 60 menit teman-teman. Nah cara pengerjaannya pun sama lewat komputer. Nanti kita daftar prometrik dulu, daftar apa namanya bahasanya itu, dapatin slot dulu gitulah. Nah kalau setelah kita dapat slot, baru kita apa namanya tes di tempat yang kita daftar tersebut. Entah kalian itu daftarnya di Jogja, entah kalian daftarnya di Jakarta, dan dimanapun itulah intinya ya. Yang terpenting kalian itu mendapatkan slotnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian belum mengerti ataupun belum tahu apa itu prometrik, oke, saya akan perlihatkan di video kali ini. Jadi seperti ini guys. Oke guys, pertama kita itu masuk ke Google Chrome dulu. Setelah itu kita masuk ke Japan Foundation ataupun Prometric. Pasti kalian udah tahu ya semuanya ya. Setelah itu kita masuk ke menu. Setelah menu daftar ujian. Nah, di sini ada yang pekerjaan terampil tertentu I. Nah, di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa SSW ataupun ada beberapa bidang yang bisa kita ambil. Ini paling Nah, ini paling atas itu nursing care skill evaluation test. Wah, bahasa Inggris saya hancur banget. Japanese language evaluation test. Nah intinya ini yang paling atas itu adalah kaigo ataupun pekerja lansia. Nah kalau ini food service, ini apa ya, pengolahan makanan kayaknya nih. Kalau asat ini arsitektur apa ini nih, nggak tahu lah saya, pokoknya ya pokoknya ini beda-beda bidang lah intinya, bidang masing-masing. Nah
ke sini dulu guys, ke apa namanya, ke yang biru tadi, ke yang paling atas. Setelah itu kita scroll. Nah, kita klik yang login atau reservasi ya, bukan pembuatan ID. Kalau pembuatan ID nggak ada di ini ya, nggak ada di sini. Maksudnya kalau misalkan mau pembuatan ID itu di awal, bukan di sini. Nah, setelah kayak gitu, setelah login dan reservasi, nah kita baru masukkan ID kita. Saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Wah, kok nggak bisa. Oke. Nah, dan ini saya udah ada ini Prometric ataupun ID saya. Kita masukkan captcha-nya. Captcha atau apa sih bacanya? HP 4P4. Nah, gini guys. Jadi tampilannya tuh kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah, boleh saya perbesar ya. Nah, jadi ada yang Nur Skincare yang Indonesia, ada yang bahasa Jepang. Untuk membedakannya gimana? Jadi untuk membedakannya itu nanti ketika kita daftar, itu tuh kalau misalkan yang bahasa Indonesia itu tuh waktunya itu 60 menit guys. Nah, kebetulan waktu itu saya ujiannya di Indonesia Yogyakarta ya. Pada tanggal 8, maksudnya pada bulan 8 tanggal 13 sama bulan 7 tanggal 13 juga sama tuh. Seperti itu guys. Nah, untuk membedakannya itu nanti ketika daftar itu tuh intinya kalau misalkan Kaigo Indonesia itu tuh waktunya itu 60 menit, sedangkan Kaigo Jepang itu tuh 30 menit, maaf ya, 30 menit. Nah, sedangkan kalau misalkan yang Indonesian ini nih, yang ini nih. Ini tuh buat apa ya? Untuk menentukan bahwa kita itu dari Indonesia gitu. Nanti tuh kalau misalkan kita klik yang Japanese ataupun negara mana, nanti bahasanya itu akan sesuai dengan bahasa tersebut teman-teman. Maka dari itu kita itu menyesuaikan negara yang kita tesnya di tempat tersebut. Nah, lalu kemudian ini ada nilainya teman-teman. Nah, nilai yang saya dapat tuh berapa sih gitu dari tes kemarin itu. Oke, bisa ditampilkan di sini. Kita lihat guys. Nah, prosesnya seperti ini. Sekaligus ini ya, sekaligus sharing juga. Buset dah ini. Ada orang apa nih? Nah, ini guys. Kebetulan saya itu waktu kemarin ketika tes bahasa Indonesia itu tuh nilainya itu 97%. 97% itu artinya saya itu salah satu teman-teman. Nah, boleh silahkan dilihat, ada kan fundamental of care, terus ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat intinya ya. Nah, yang ke satu, kedua, ketiga itu saya benar-benar nilainya itu 100 tanpa ada salah. Sedangkan di keempat ini nih, physical care, saya itu ada salah satu soal teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang passing score-nya ataupun batas minimal. Maksudnya apa namanya? Passing grade-nya maksudnya ya. Passing grade-nya itu sebanyak 60% teman-teman. Nah, dan saya mendapatkan skor 97% dan hasilnya ya pas seperti itu ataupun lolos lah. Dan ini bisa dicetak ya guys, bisa dicetak. Oke, kita kembali lagi. Oh, maaf. Dan kita akan melihat yang Kaigo mohon maaf serak, dan yang Kaigo bahasa Jepang yang bawahnya ya guys. Nah, yang ini adalah Kaigo bahasa Indonesia, sedangkan ini Kaigo bahasa Jepang. Beda nanti tampilannya guys. Nah, ini sama nilainya ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan yang saya tadi maksud yang di video sebelumnya saya jelasin, kalau misalkan Kaigo Jepang itu tuh waktunya hanya 30 menit dan passing grade-nya ataupun minimal skor lulusnya itu udah tinggi guys, itu 80%. Nah, dan alhamdulillahnya ketika mengerjakan soal itu saya dikasih keajaiban dengan nilai 100 tuh. Jadi tanpa ada salah satupun, dan itu benar-benar benar-benar perjuangan sih belajarnya juga mati-matian gitu. Dan ini tuh lihat sistemnya itu ada part-part kayak gitu ya. Jadi part pertama apa, part kedua apa, dan ini nih
ada technical terms of care, communication of care, sama document of care. Jadi saya di bagian 1, 2, 3 itu bener-bener 100 ataupun manten gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya teman-teman videonya buat penjelasan tentang apa sih bedanya gitu kayak Kaigo Jepang sama Kaigo Indonesia. Oke guys, jadi seperti itu ya perbedaan antara Kaigo Jepang sama Kaigo Indonesia. Jadi nanti itu ada tes yang berbeda di waktu yang berbeda juga, sama daftarnya juga beda teman-teman. Dan harganya itu kalau dulu ya pas saya, bukan dulu banget sih, cuman beberapa bulan ke belakang gitu, cuman 2 bulan ke belakang lah intinya. Jadi kalau misalkan Kaigo Indonesia itu ketika mengerjakan itu 60 menit, sedangkan Kaigo Jepang itu 30 menit teman-teman. Dan kita itu bakal mendapatkan sertifikat yang berbeda juga seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Durunapis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata nih.